Asal kamu dapat pedang penenang jurang, aku bisa menjadi terkenal di turnamen ujian. Setelah aku menjadi murid langsung pemimpin sekte, kita bisa bersama. Kakak Arif, Citra, tunggu saja, aku pasti akan membawa pedang penenang jurang keluar. Pedang penenang jurang. Ini adalah pusaka kuno yang konon bisa melihat masa lalu dan masa depan cermin ilahi. Ikatan darah telah terjadi. Kau telah menjadi tuanku yang baru. Aku akan menunjukkan yang sebenarnya padamu. Keduanya sudah selingkuh diam-diam. Hamil diam-diam. Tidak mungkin. Citra dan aku seperti saudara kandung. Kakak Arif dan aku sangat setia. Dia bilang, setelah dia memenangkan kompetisi sekte besar, dia akan menikahiku. Mereka tidak akan pernah mengkhianatiku. Aku tahu, itu palsu. Kakak bilang akan menikahiku. Pasti akan ditepati. Citra juga memberkati kita. Sakit sekali. Tolong lepaskan aku. Mustahil. Ini adalah cermin ilahi yang menggunakan darahmu sebagai panduan untuk melihat cuplikan masa depan. Tidak, tidak mungkin. Kenapa belum keluar? Jangan-jangan terjadi sesuatu. Tidak. Dia tidak boleh kenapa-napa, aku masuk lihat. Ayo. Ayu, kamu nggak apa-apa. Citra, aku nggak apa-apa. Aku dan kakak Arif melihatmu lama banget belum keluar. Kirain kamu terluka. Area terlarang ini penuh jebakan. Sangat berbahaya. Kamu harus hati-hati ya. Kamu sekarang sedang hamil, sampah ini serahkan padaku, jangan kotori tanganmu. Kenapa? Kalau bukan karena kamu adalah putri pemimpin sekte, kamu pikir aku mau bersamamu? Karena kamu sudah nggak bernilai. Kalau begitu, mati saja. Ayu, ujian sebentar lagi dimulai. Ini adalah satu-satunya kesempatan kamu dan kakak Arif bisa bersama. Kamu harus membawa pedang penenang jurang keluar. Aku tahu. Di dalam area terlarang ini sangat berbahaya. Citra, kamu tunggu aku di luar saja. Ayu, kenapa sejak lahir kamu sudah putri pemimpin sekte dengan akar spiritual tingkat tinggi? Sedangkan aku, padahal bakatku luar biasa, tapi nggak bisa mengejarmu. Adik, kamu naik level lagi, kemampuan ini terlalu kuat. Yang terakhir naik level secepat ini adalah Paman Rizky dari Puncak Ketenangan. Tentu saja, kakak Ayu adalah akar spiritual tingkat tinggi yang langka, dan juga putri pemimpin sekte. Kedepannya mungkin mewarisi sekte, masa nggak hebat? Apa yang disebut anak emas, cuma karena punya ayah pemimpin sekte saja, tunggu saja. Aku pasti akan merebut semuanya yang menjadi milikmu. Meskipun aku kena jebakan mereka, tapi ayahku masih ada. Mana mungkin dia membiarkan mereka memperlakukanku seperti ini? Surya. Mana mungkin ayahku? Setelah ayahmu mati, Arif menjadi pemimpin sekte yang baru. Itulah awal mimpi burukmu. Jika kamu nggak percaya, saat kamu keluar dari area terlarang dengan pedang penenang jurang, akan memicu formasi pedang pembantaian yang tersisa. Dalam sekejap hidup mati, Arif akan mendorongmu ke depan untuk menahan pedang. Dan orang yang dia lindungi adalah Citra. Jika mereka berdua benar-benar berani mencelakai aku, pasti akan kubuat mereka menanggung akibatnya.
Sudah 1 jam. Kenapa belum keluar? Berhasil. Ada apa? Masa tidak dapat? Ayo. Mana pedang penenang jurang? Aku hampir mati saat mengambil pedang itu. Dia tidak bertanya apakah aku terluka, tapi hanya peduli pada pedang itu. Arif, apakah kau sungguh membohongiku? Aku hanya mencintai Ayu seumur hidupku. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Ayu. Aku hanya sangat ingin menikahimu. Aku sadar diriku rendah hati. Tidak layak untukmu. Aku tidak takut ditertawakan. Tapi aku tidak ingin kau dipermalukan. Asalkan aku menjadi yang terbaik dalam ujian. Menjadi murid langsung ayahmu. Maka kita bisa bersama secara terhormat. Apa kau tidak ingin menikah denganku? Benar, Ayu, kalian akhirnya bisa bersama. Kakak Arif terlalu terburu-buru. Itu juga masuk akal. Aku ingin lihat, apakah kalian benar-benar seperti binatang di cermin itu. Kakak Arif, bagaimana mungkin aku tidak percaya padamu? Aku sudah mendapatkan pedang penenang jurang, tapi area terlarang terlalu berbahaya. Kita bicarakan di luar saja. Baik. Sebentar lagi keluar. Formasi pedang pembantaian belum terpicu. Jangan-jangan roh cermin itu menipuku. Hati-hati. Cermin ilahi benar. Dalam sekejap antara hidup dan mati, Arif akan mendorongmu untuk menangkis pedang, dan orang yang dilindunginya adalah Citra. Kalau begitu, aku akan bunuh pasangan sialan ini untuk menghilangkan masalah. Ini, Paman Rizky dari Puncak Ketenangan. Bukankah dia tidak pernah peduli urusan dunia? Kenapa dia ada di sini? Kakak Arif, kamu tidak apa-apa. Terima kasih kepada Paman Rizky yang telah menyelamatkan Ayu. Masuk area terlarang? Harus dihukum. Di mana aula disiplin? Paman Rizky, Saya yang tidak menjaga adik dengan baik. Jika Paman Rizky ingin menghukum, hukumlah saya. Strategi pelarian yang bagus. Jelas-jelas kamu menyuruhku mengambil pedang, tapi kamu membersihkan diri dan pura-pura baik. Jika aku tidak tahu sifat kalian, pasti aku akan tertipu. Memasuki area terlarang, terimalah 10 cambuk-cambuk pemisah jiwa. baik. Jiwa spiritual yang dicambuk oleh cambuk pemisah jiwa akan, seperti disayat 1000 pisau, menderita tak tertahankan. Ayu yang tidak berguna ini, kenapa dia tidak memohon ampun untuk kita? Ayu, Berhenti. kamu tidak apa-apa, syukurlah, kamu tahu seberapa khawatirnya aku. Kenapa tadi kamu mendorongku keluar? Ayu, apa yang kamu lakukan? Ini kakak Arif. Jawab aku, kenapa tadi kamu mendorongku keluar? Ayu, tenang dulu. Barusan aku buru-buru. Kenapa kamu melindungi dia, bukan aku? Atau jangan-jangan, kakak Arif yang sebenarnya kamu sukai adalah Citra? Mustahil. Ayu, aku dan kakak Arif tidak apa-apa. Dia melindungiku. Hanya karena kekuatanmu di atasku, tidak perlu dilindungi. Iya, Ayu. Sebagai kakak, tentu aku harus melindungi terlebih dahulu. Adik yang mudah terluka. Jika kamu tidak percaya padaku, bunuh saja aku. Akting mereka berdua sangat buruk. Aku dulu benar-benar
Bodoh tak terselamatkan, sampai tidak bisa melihatnya. Baik, kalau begitu aku akan mewujudkan keinginan kalian. Jangan. Kenapa? Jika kamu membunuh mereka berdua sekarang, nasibmu nanti akan lebih buruk. Ayu, kamu. Mulai sekarang, kita tidak saling berutang. Pergi. Nona Ayu, kenapa kamu terluka? Arif itu tidak melindungimu dengan baik? Nona Ayu, Kupu lihat dia tidak peduli padamu. Dia bukan jodoh yang tepat untukmu. Kupu. Keluarlah dan jaga di luar. Ingat, jangan biarkan siapapun masuk. Karena tidak bisa membunuh mereka. Aku sudah putus dengan dia. Takdirku seharusnya berubah, kan? Kenapa masih begini? Kamu yang menanam sebab, dia yang menuai akibat. Dulu saat kamu tergila-gila padanya, kamu memberinya banyak harta karun langit dan bumi. Keberuntungan dan kekuatannya sekarang, sebagian besar berasal dari pemberianmu dulu. Kedepannya dia akan naik lebih tinggi. Lalu bagaimana? Bunuh tidak bisa. Masa aku harus duduk diam menunggu mereka untuk menyakitiku? Jika ingin membalikan, hanya ada satu cara. Apa? Mencabut akar masalah. Merampas takdirnya. Memutus jalan masa depannya. Merampas takdirnya. Memutus jalan masa depannya. Ayu, Jangan pergi, aku ingin bicara denganmu. Ayu, Aku tahu soal area terlarang kau salah paham padaku dan kakak Arif. tapi aku dan kakak Arif benar-benar tidak ada apa-apa. Tidak ada perbuatan lewat batas. Tadi malam kakak Arif untukmu. Di aula disiplin menerima 10 cambukan, bahkan saat pingsan, dia memanggil namamu hatinya untukmu. Langit pun jadi saksi. Oh ya? Kau sahabatku. Jika karena aku kalian jadi ribut. Nah, kalau begitu bunuh aku sekarang. Ayu terlalu kejam, padahal tadi malam dia yang nekat masuk area terlarang tertangkap basah oleh Paman Rizky. Malah kakak Arif yang menggantikannya dihukum 10 cambuk, pemisah jiwa, tidak mati pun pasti babak belur betul. Kakak Arif tulus padanya, dia malah marah-marah, tidak tahu terima kasih. Ayu bahkan orang lain pun tahu. Kakak Arif, sepenuh hati padamu. Tolong jenguk dia, Citra. Kau menangis terseduh-seduh sangat memilukan. Orang yang tidak tahu. Pasti mengira yang kena cambuk adalah kekasihmu. Bukan begitu, Ayu. Aku dan dia benar-benar tidak ada apa-apa, jika kalian saling mencintai. Aku bukanlah orang jahat yang memisahkan. Bagaimana kalau sekarang aku mewakili kalian memohon kepada ayahku? Agar dia merestui pernikahan kalian, bukan? Citra, kenapa kau takut sekali? Karena kau tidak mau aku tidak akan memaksamu. Tapi aku dan Arif sudah putus. Karena kau sahabatku, maka mulai sekarang harus satu suara. Jika aku dengar lagi kau membelanya, aku akan menghajarmu juga. Ayu datang, aku tahu dia tidak tega padaku. Setelah aku mengolah harta karun yang dibawanya bukan hanya luka ini tingkat kultivasiku juga akan naik. Dia tidak datang. Apa? Dia sangat mencintaiku mustahil. Ujian sudah dekat tanpa pedang penenang jurang itu. Ditambah luka-lukaku, bagaimana aku bisa lulus ujian, menjadi murid langsung pemimpin sekte? Aku juga heran. Sejak keluar dari area terlarang hari itu, dia berubah total. Kataku tidak ada yang dipercaya. Apa dia tahu rencana kita? Tidak mungkin. Menurut sifat Ayu, jika dia tahu kita menjebaknya, dia pasti akan membunuh kita. Kita tidak bisa diam saja. Karena dia tidak mau memberikan barangnya, kita ambil sendiri. Energi spiritual. Ayu sangat kuat. Apakah benda ini sangat berguna? Tenang saja,
Asap pingsan ini Ayu dapat dari ayahnya. Bahkan iblis besar pun bisa pingsan apalagi hanya seorang pendekar sakti. Ayu. Di mana barangnya? Ternyata barangnya selalu ditaruh di sini. Pedang penenang jurang. Bagus sekali. Dengan pedang ini, aku segera menjadi pemimpin sekte. Nona Ayu, mereka pergi ternyata datang mencuri barang kita. Kita harus membuat menanggung akibat. Ini pil pengubah takdir 9 putaran. Arif mengandalkannya dan cepat menerobos ke tahap jiwa Naschen menjadi ayahmu. Pewaris sekte yang paling dihargai. Pil pengubah takdir 9 putaran Arif. Karena kamu ingin mengandalkan ujian ini untuk melesat, maka aku akan memutus jalan kesuksesanmu dengan tanganku. Kalian pikir kali ini, siapa yang akan menjadi juara ujian? Masih perlu tanya, pasti dia, putra dari pemimpin sekte, kekasih putrinya. Kita kerja keras berkultivasi, dia malah ada yang lain, mengirim pil dan harta karun. Jalan keabadian ini jalannya lebih mudah bagi kita, kalian. Orang kecil tak tahu ambisi besar. Jangan pedulikan mereka. Posisi kandidat pemimpin sekte ini aku pasti dapat. Biarkan mereka sombong dulu. Nona Ayu, nanti kita harus memberi mereka pelajaran. Itu Paman Rizky. Bukankah dia sedang meditasi tertutup? Kenapa dia ke sini? Paman Rizky adalah yang pertama di dunia pendekar, yang muda berhasil mencapai tahap Mahayana. Dulu tidak pernah peduli urusan sekte. Hari ini kenapa sengaja datang melihat ujian? Kudengar kali ini akan ada penatua yang menerima murid. Jangan-jangan dia... Adik, bukankah kau bilang tidak suka ikut urusan seperti ini? Kenapa dia terus menatapku? Jangan-jangan mau cari masalah? Kompetisi sekte besar kali ini bertujuan memotivasi generasi muda, menyeleksi pilar sekte, untuk menghargai kehormatan. Selain hadiah biasa, juara kali ini juga akan mendapat satu pil pengubah takdir 9 putaran. Pil pengubah takdir 9 putaran, ini adalah pil harta karun tertinggi yang bisa membuat terobosan. Kuharap kalian berusaha maksimal tunjukkan kehebatan sekte Langit Agung. Kompetisi besar dimulai. Pantas saja kakak senior, kekuatannya mungkin sudah mendekati tahap inti emas akhir. Kakak, bukankah kau mau memilih kandidat pemimpin sekte? Menurutku, Lina ini berkarakter kuat, cukup bisa diajar. Sekarang, kakak senior, silakan beri petunjuk. Arif, seorang yang mengandalkan pria parasit yang diberi sumber daya oleh putri, pemimpin sekte, berani menantang kakak senior? Betul, kakak senior benar-benar tahap inti emas. Dia pasti kalah dalam 3 jurus. Siapa ini? Lihat bakat alaminya, biasa saja. Bagaimana bisa melawan Lina? Adik Arif, pedang dan golok tidak bermata. Jika kau menyerah sekarang, kau bisa terhindar dari sakit fisik. Aku menyerah. Pedang penenang jurang. Ini pedang penenang jurang. Mustahil. Pedang penenang jurang hanya mengakui pemilik jenius. Dia benar-benar membawa pedang itu keluar. Pantasan dia berani menantang senior. Dengan pedang penenang jurang, siapa yang bisa menghentikannya? Ternyata benar, ada murid yang bisa menjinakkan pedang ini. Tampaknya Sekte Langit Agung akan makmur. Meskipun punya senjata ilahi, kalau tingkat kultivasinya kurang, kau tetap tidak bisa memaksimalkannya. Kakak, siapa lagi yang berani bertarung denganku? Pemimpin sekte, anak ini memiliki keberuntungan luar biasa. Ternyata bisa membuat senjata ilahi mengakui Tuan. Ini adalah keberuntungan besar bagi sekte kita. Benar, pertarungan mantranya teratur, tegas dan berani. Sungguh bakat yang potensial. Bukankah ini anak yang disukai Ayu?
Kakak, menurutku anak ini memiliki pesonamu saat muda. Kenapa kau tidak menerimanya sebagai murid? Sekalian juga mewujudkan keinginan Ayu. Biasa saja. Adik Xie, penilaianmu tidak valid. Dulu kau membentuk jiwa Nasen pada usia 20, 30 transformasi dewa. Rekan seangkatannya tidak bisa menandingi. Menurutku, kau melihat semua orang biasa saja. Niat pedang gelisah. Tidak ada tanda-tanda mengakui tuan. Hanya seorang pencuri. Ternyata dikalahkan dalam satu jurus. Kakak senior di tahap inti emas. Bagus sekali. Akhirnya giliran kita untuk bangkit. Pemenang pertarungan ini, Arif. Jika tidak ada penantang lain, juara pertama kompetisi besar kali ini adalah Arif. Masih ada aku. Tidak mungkin. Bukankah dia sangat mencintai Arif? Bagaimana mungkin dia melawan Arif? Hanya kesenangan pribadi mereka. Mungkin dia naik ke arena hanya untuk memberi Arif semakin berwibawa. Bagaimana mungkin dia naik? Tunggu saja Nona Ayu akan mengalahkan kalian semua. Pemimpin sekte. Astaga. Ayu, kamu ini. Apa-apaan ini? Benar-benar main-main. Arif memegang pedang penenang jurang. Bagaimana jika dia terluka? Anak muda memang begitu. Soal cinta, kita tidak mengerti. Sayang sekali kultivasi Ayu. Ya, dia memiliki akar spiritual tingkat tertinggi. Sangat langka. Jika pikirannya tidak tercurah selama ini. Padahal lain. Sehingga kultivasinya terbengkalai. Sekarang mungkin sudah menjadi yang terbaik di antara generasi muda. Ayu, aku tahu kau masih mencintaiku. Tenang saja, setelah aku menang dalam pertandingan dan mendapatkan pil keberuntungan, aku tidak akan mengecewakanmu. Ada apa? Apa ini karena fluktuasi perisai arena pertandingan? Dia lagi. Ayu. Kakak Arif. Banyak orang melihat. Akting, setidaknya harus terlihat nyata. Ayo kita mulai pertandingannya. Kalau begitu, adik Ayu, silakan. Kakak tidak akan melunak karena masa lalu. Pertandingan dimulai. Persis yang kuinginkan. Ayu lagi ngapain? Arif belum pakai pedang penenang jurang. Dia hampir jatuh. Ini terlalu lemah. Siapa bilang dia adalah kekasih? Putri pemimpin sekte? Bubar, apa yang menarik? Dia memang bodoh. Ayu, apa yang kau lakukan? Kakak Arif, bukankah sudah kubilang, kalau mau akting, harus meyakinkan. Jika hanya kau yang menyerang, mereka pasti akan tahu, kita sedang pura-pura. Tapi kau tidak perlu. Lanjutkan, kakak, semua orang sedang menonton. Aku merasa, Arif seperti dimainkan oleh Ayu. Bukan hanya dimainkan, lihat wajahnya sudah bengkak. Ayu sengaja. Ayu, kau mempermainkanku. Baru sadar sekarang? Arif, kau bahkan lebih bodoh dari dugaanku. Wanita rendahan, kubunuh kau. Itu jurus mematikan pedang penenang jurang. Berhenti. Arif, jurus ini berbahaya. Tidak boleh digunakan terhadap sesama murid. Ayu.
Sekarang, Ini. Apa yang terjadi? Tidak. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Pedang penenang jurang meresponsku. Pedangku. Kakak Arif. Ada apa? Apa yang terjadi? Apa mataku tidak salah lihat? Ini serangan mematikan pedang penenang jurang berhasil diredakan oleh Ayu. Dan pedang penenang jurang bukankah seharusnya mengakui Arif sebagai tuannya? Kenapa sekarang ada di tangan Ayu? Mungkinkah pedang itu bukan milik Arif sama sekali? Milik Ayu. Ayu, kembalikan pedang penenang jurang padaku. Ini bukan barang yang bisa kau sentuh sembarangan. Kembalikan padamu. Kakak Arif, pedang itu terbang sendiri ke sini. Aku tidak melakukan apapun. Jika kau menginginkannya, ambil sendiri. Pedang penenang jurang kembali. Ada apa? Bukankah aku sudah menjinakkannya? Mungkinkah dia sengaja membiarkanku mencuri pedang penenang jurang? Sengaja mempermainkanku. Dia sama sekali tidak bisa mengendalikan pedang penenang jurang. Jangan-jangan pedang itu benar-benar curian. Ayu, aku tahu kau masih membenciku. Asal kau berikan pedang itu padaku, aku bisa melupakan yang lalu. Arif, apa tamparan di wajahmu belum cukup? Kembalikan pedangku. Ayu, cukup. Kakak Arif hanya terburu-buru ingin mengambil kembali pedangnya sendiri. Kamu tega melakukan itu. Jika kamu benar-benar menginginkan pedang ini, katakan saja terus terang kenapa harus begitu pada kakak Arif. Citra, kamu membalikan hitam putih pedang ini, jelas-jelas kalian curi dari kamar Nona Ayu. Kamu adalah pelayan Ayu, tentu saja kamu membelanya. Jika kami benar mencuri pedang, apakah Ayu akan melepaskan kami? Kamu? Saya ingat beberapa hari yang lalu, Arif dan Ayu masuk ke area terlarang, dan tertangkap oleh Paman Rizky. Apa itu untuk mengambil pedang ini? Betul. Pantas mereka bertengkar sebelumnya. Ternyata Arif yang mendapatkan pedang, Ayu menginginkannya, kalau tidak, dia marah-marah. Putri pemimpin sekte ini benar-benar angkuh. Bukan seperti itu. Kupu. Tidak apa-apa. Penatua. Setiap murid bertarung tetapi menggunakan jurus mematikan yang berniat mencelakai sesama, bagaimana hukumannya? Menurut aturan sekte, harus dilumpuhkan. Kultivasinya diusir dari sekte. Tetapi mengingat ini pelanggaran pertama, harus dipertimbangkan. Oleh karena itu, Arif harus dicabut status murid gerbang dalam, turun jadi pelayan gerbang luar. Apa? Arif diturunkan menjadi pelayan. Apa aku tidak salah dengar? Benar, tingkat kultivasinya adalah yang terbaik di sekte kita. Jika diturunkan menjadi pelayan, nanti tidak ada sumber daya, juga tidak ada bimbingan guru. Untuk masuk gerbang dalam lagi akan sulit. Tidak, aku belum menjadi murid langsung. Pemimpin sekte tidak bisa diturunkan menjadi pelayan gerbang luar.
Ayu, aku tahu kamu masih mencintaiku. Lihat masa lalu kita, tolong bantu aku memohon. Bawa dia pergi. Kakak Arif. Ayu, tunggu saja. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Kakak. Sepertinya hasilnya sudah keluar. Ayu. Ayu, majulah ke depan. Juara pertama kompetisi besar. Kali ini Ayu dianugerahi pil pengubah takdir 9 putaran. Terima kasih, pemimpin sekte. Kakak, bukankah kau bilang akan menjadikan juara pertama sebagai murid langsung? Kenapa tidak diumumkan? Jika aku menerima Ayu, ada apa dengan Ayu? Pedang rusak, kita tidak usah berlatih lagi. Para penatua semua tahu hubunganku dengan Ayu. Jika aku menerimanya, para penatua, lihatlah Ayu, anak ini, bakat alaminya lumayan. Hanya saja selama ini kurang pengawasan, wataknya perlu ditempa dengan baik. Saya tidak tahu adik mana yang mau menggantikan tugas guru untuk mengasahnya dengan baik. Ini, kakak. Ayu tentu memiliki bakat yang sangat baik, sulit ditemui dalam 10.000 tahun. Hanya saja saya yang memimpin aula disiplin urusannya rumit. Biasanya bukan menghukum ini, yaitu menegur itu. Aura pembunuhnya berat, khawatir tidak cocok mengajar murid perempuan. Kakak, saya telah mendalami jalan alkimia selama ratusan tahun dalam jalur kultivasi pedang. Sebenarnya saya kurang Ayu memiliki akar spiritual tingkat tertinggi. Jika salah masuk di bawah bimbinganku, bukankah itu mutiara jatuh ke dalam kegelapan? Kip, sia-sia merusak batu giok mentah ini. Jangan. Kalau gitu, dia aku bawa pergi. Apa aku tidak salah dengar? Paman Rizky mau menerima murid? Astaga, itu Paman Rizky, kultivator termuda di dunia kultivasi, yang mencapai tahap Mahayana. Ayu, keberuntungan macam apa ini? Adik Rizky, bukankah kamu biasanya tidak suka menerima murid? Repot ya? Iya, adik Rizky. Puncak ketenangan itu dingin dan sunyi. Ayu, anak ini, sejak kecil dimanja. Takutnya tidak tahan dengan penderitaan itu. 3 hari lagi, saat fajar di puncak ketenangan. Adik Rizky, kekuatannya paling unggul di sekte. Dia yang mengajar Ayu tentu yang terbaik. Tapi temperamennya, Ayu, gadis ini, takutnya dia akan menderita. Kalau begitu, ikuti apa yang adik Rizky katakan. Ujian kali ini resmi berakhir. Semua bubar. Nona Ayu, kamu dengar? Itu Paman Rizky. Paman Rizky mau menerimamu sebagai murid. Bagus sekali. Dengan kekuatan Paman Rizky, Nona Ayu segera bisa menjadi di seluruh sekte Langit Agung orang terkuat.
Aku sudah mendapatkan pil pengubah takdir 9 putaran. Arif juga diturunkan menjadi pelayan. Aku merebut keberuntungannya, memotong jalannya. Seperti yang kamu bilang, cabut akar masalah. Takdirku seharusnya sudah berubah, kan? Ini tidak mungkin. Kok bisa gini? Kenapa? Padahal aku sudah merebut pilnya. Menghancurkan masa depannya. Kenapa hasilnya malah lebih buruk? Terikat karma. Kamu ambil satu kesempatannya, alam akan memberikan yang lain. Arif memiliki sedikit keberuntungan. Meski sudah kau potong sebagian besar dengan mencabut akar masalah, tapi tidak sepenuhnya habis. Kalau begitu aku ambil lagi. Lihat saja nanti. Dengan jiwa spiritual musuh, altar teratai kehidupan abadi yang dibuat, mulai sekarang, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Ayo. Ayo, jangan takut. Aku bawa kamu keluar sekarang. Ini satu-satunya variabel yang bisa mengubah masa depanmu. Terserah padamu untuk meraihnya. Aku mengerti. Aku tidak bisa mengalahkannya sendiri, tapi orang terkuat di dunia kultivasi bisa. Paman Rizky, maafkan aku. Adik putri, Anda datang. Menurutku, di gerbang luar kita, yang paling beruntung adalah kakak putri, bakat Kak Arif luar biasa. Kompetisi besar kali ini, pasti dia akan jadi juara pertama dengan mudah. Kakak, ini untuk murid tahap pengumpulan Ki, pil kelas rendah yang paling berguna, pil pengumpul Ki. Nanti kalau kakak Arif naik pangkat, semoga kakak mau membantuku bicara baik. Kalian tenang saja. Nanti kalau kakakku jadi murid langsung pemimpin sekte, pasti kalian dapat keuntungan. Keluar. Sudah keluar. Hasil kompetisi besar, sudah diumumkan di arena diskusi DAO. Cepat katakan, apakah kakakku yang jadi juara pertama? Pemimpin sekte, apakah beliau langsung mengumumkan menerima murid? Pasti kakak Arif. Sudah jelas. Selamat, kakak. Selamat ya, kakak. Juara pertama yaitu putri pemimpin sekte dari Puncak Langit Agung, Kakak Ayu. Apa? Kakakku gimana? Kakakku juara berapa? Kakak Arif, karena menggunakan jurus mematikan pada murid sekte sendiri, telah dicabut statusnya sebagai murid gerbang dalam. Diturunkan menjadi murid pelayan berlaku dari hari ini. Adik dari seorang pelayan jelek sungguh menyia-nyiakan teh kabut rohku. Kamu apa? Kamu pikir kamu siapa, dan menyuruh kami ikut denganmu? Ikut kamu memikul kotoran dan bercocok tanam? Wah, bukankah ini mantan anak emas gerbang dalam? Pekerjaan memikul kotoran sudah lancar. Anak emas apaan?
Hanyalah seorang yang mengandalkan wanita untuk makan pria, gak guna. Arif, apa kabar? Wah, keberuntungan cintanya bagus sekali, dia sudah dapat perempuan lagi. Pergi. Semua gara-gara Ayu membuatmu begini, dan juga para pengkhianat ini. Harimau jatuh ke dataran rendah. Hanya gonggongan anjing. Aku ingat semuanya. Tunggu sampai aku menemukan kesempatan untuk bangkit. Pasti akan buat mereka semua menanggung akibatnya. Nona Ayu, tempat ini terlalu sepi ya, bahkan lebih sunyi dari tempat hukuman sekte. Kita benar-benar akan tinggal di sini, itu pasti akan membosankan, bukan? Untuk mengubah masa depan, meski sepi, harus tetap di sini. Adik Rizky, anak Ayu ini, aku resmi serahkan padamu. Jika dia nakal, kamu boleh mendidiknya dengan keras. Jangan memikirkan harga diriku. Ya, Ayu, cepat lakukan upacara penerimaan murid. Bisa menjadi murid adik Rizky itu adalah keberuntungan yang kamu peroleh dari beberapa kehidupan. Murid Ayu menghadap guru. Saya ingin mengikuti guru dalam mengolah jalan besar, mematuhi aturan sekte. Dengan begitu aku lega. Adik, Ayu aku titipkan padamu. Urusan sekte sibuk, kami pamit dulu. Ayah, tunggu. Ayu, ada apa lagi? Ayu, apakah kamu punya permintaan tentang sumber daya kultivasi? Tenanglah, masuk ke puncak ketenangan. Adik Rizky pasti tidak akan memperlakukanmu buruk. Ayah, untuk menghubungkan keberuntungan dengan guru, dan bersama-sama mendaki jalan besar, saranku aku dan guru Rizky segera menjadi pasangan kultivator, melakukan upacara kultivasi ganda. Ayu, kamu tahu apa yang kamu katakan? Dia Paman Rizky, dia adalah guru yang baru kamu sembah. Ini benar-benar kacau. Ayah, aku tidak bicara sembarangan. Ada catatan dalam kitab kuno, guru murid sekaligus pasangan, kultivasi ganda jiwa dan raga, adalah cara utama untuk menembus hambatan dan mencapai puncak jalan besar. Aku sudah mempertimbangkan matang-matang, ini adalah cara tercepat meningkatkan kekuatan dan mengharumkan nama sekte. Mohon ayah dan para penatua setuju. Kamu dasar anak durhaka. Adik Rizky, lihat ini. Ini sungguh tidak masuk akal. Kakak masalah ini adik, tidak perlu membelanya. Anak durhaka ini bicara ngawur. Aku yang kurang mendidiknya, membuat adik tertawa. Tidak pantas. Ah, adik, upacara penerimaan murid. Selesai anak durhaka ini, kuserahkan padamu. Tapi hari ini dia sangat keterlaluan. Aku harus membawanya pulang dulu untuk diberi pelajaran. Setelah dia mengakui kesalahan, baru dikirim kembali ke puncak ketenangan untuk meminta maaf. Ayo, ikut aku ke puncak langit agung. Lihat bagaimana aku menghukummu. Aku demi jalan besar, demi sekte, demi puncak langit agung. Kamu masih berani bicara sembarangan. Pasangan kultivator kultivasi ganda.
Tidak ada salahnya. Nona Ayu, lihat apa? Seserius itu? Pemimpin sekte tidak benar-benar menghukummu, kan? Nona Ayu, kamu. Bagaimana kamu bisa melihat hal seperti ini? Kalau pemimpin sekte tahu lagi. Apa yang heboh? Ini adalah buku strategi pentingku, kenali diri sendiri dan lawan, 100 pertempuran tanpa kekalahan. Mengerti tidak, sih? Sudah bawa? Sudah. Ini yang ditulis di cerita rakyat kerja bagus kupu. Kata nenek Wang dari asrama pelayan dupa ini kalau dibakar lama, bisa membuat orang, pikiran kacau. Ini bukan barang bagus. Nona Ayu, sebenarnya mau apa dengan ini? Aku sudah mempelajari buku panduan ini, 100 cara menaklukkan pria tampan. Di dalamnya dikatakan, untuk menaklukkan target tipe bunga gunung tinggi. Cara biasa tidak efisien, harus mengejutkan. Menciptakan beberapa kesempatan ambigu. Jadi dupa ini. Kamu ingin menggunakannya pada Paman Rizky? Benar, aku ingin menaklukkan dia seperti di cerita rakyat. Masuk. Guru-guru belum istirahat? Saya memiliki beberapa kebingungan tentang kultivasi, benar-benar tidak bisa memahaminya. Berani datang bertanya kepada guru. Ini adalah bubur biji teratai yang baru dibuat, kupu, menyejukkan hati dan paru-paru. Saya pikir, guru bermeditasi larut malam, mungkin bisa berguna. Jadi, saya bawa semangkuk ke sini. Kebingungan tentang apa? Ini tentang saat energi spiritual bersirkulasi dalam siklus meridian jantung kadang-kadang berdebar tidak tenang. Saya takut melakukan kesalahan, jadi saya khusus datang untuk bertanya. Guru, wangi anggrek yang guru bakar sangat harum, tapi saya baru mendapat sejenis dupa penenang jiwa. Efeknya lebih baik. Bagaimana kalau saya gantikan untuk guru coba? Guru, ciumlah, apakah wanginya enak, memiliki efek menenangkan jiwa yang luar biasa. Guru, sebenarnya akhir-akhir ini saat aku berkultivasi setiap kali memikirkan guru detak jantung terasa tidak normal, pikiran sulit tenang. Energi spiritual juga berantakan. Entah ini kesalahan dalam kultivasi, penyimpangan kultivasi, atau ini karena perasaan yang timbul. Astaga, apakah aku ketahuan? Dupa ini. Guru. Dupa, ada apa dengan dupa? Memang agak istimewa. Guru. Sekarang, aku merasa berbeda dari biasanya. Pikiran sedikit mabuk. Darah bergelora. Cerita rakyat yang ditulis memang berguna. Dia terkena jebakan. Hatiku terasa panas dan tak tertahankan. Guru, Anda. Apakah Anda merasa sangat tidak enak? Semua salahku, murid. Aku seharusnya tidak mengganti dupa sembarangan.
Karena dupa ini kamu yang menyalakan, masalah yang ditimbulkan, sudah seharusnya kamu yang bertanggung jawab menyelesaikannya. Tunggu, guru, aku bercanda. Dupa itu. Sebenarnya tidak apa-apa, aku hanya bercanda denganmu. Aku akan segera mematikan dupa itu. Tapi aku tidak bisa menunggu lagi. Dupa ini tidak berpengaruh padaku. Apa kamu bodoh? Kultivator tahap Mahayana sudah kebal racun. Tak tergoyahkan oleh kejahatan. Apalagi dupa murahan seperti ini. Kalau begitu, kamu mempermainkanku? Seorang kultivator harus memiliki pikiran jernih. Berlatih tanpa henti. Jalan sesat yang tak berguna ini, jangan dipikirkan lagi di masa depan. Aku tahu salahku. Aku izin. Kakak lihat dirimu yang seperti ini, kamu mempermalukanku. Diam. Kalau malu, kembalilah ke asrama gerbang luar. Jangan mengganggu di sini. Arif, kabar baik. Penatua Puncak Bintang Utara 3 hari lagi akan membuka gerbang sekte, akan menerima beberapa murid potensial tambahan. Tanpa memandang latar belakang, hanya perlu lulus ujiannya. Puncak Bintang Utara, kakak penatua itu bukankah dia selalu menganggapmu bagus? Arif, penatua itu bilang karaktermu kuat, kamu orang yang berbakat. Ini kesempatanmu untuk kembali ke gerbang dalam, bahkan peluang untuk melangkah lebih maju. Citra, kamu yakin? Sangat yakin. Syukur, saat aku kembali ke gerbang dalam, pasti akan merebut posisi pemimpin sekte. Pada saat itu, orang-orang yang menghinaku, akan kubuat mereka membayar 1000 kali lipat. Nona Ayu, jangan marah. Kamu tidak lihat bagaimana dia mempermainkanku. Sungguh menyebalkan, aku benar-benar kehilangan muka. Dia kan Paman Rizky. Tentu saja tidak bisa menggunakan cara dari cerita rakyat untuk menaklukkan. Lalu apa yang bisa kulakukan? Nona Ayu, sore ini aku mencari tahu beberapa tentang Arif. Arif? Bukankah dia diusir ke asrama pelayan? Ada apa lagi? Aku dengar dari orang di asrama pelayan, beberapa hari ini dia terus mencari kabar tentangmu. Ku dengar Penatua Puncak Bintang Utara 3 hari lagi akan mengadakan ujian terbuka untuk menerima murid tambahan tanpa memandang latar belakang. Arif dan Citra belakangan ini mereka sering ketemu diam-diam. Katanya Penatua sangat mengagumi Arif. Mungkin dia benar-benar bisa lulus ujian, kembali ke gerbang dalam. Nona Ayu, bagaimana ini? Adik Rizky, benar-benar tamu langka. Sejak kunjunganmu ke Puncak Bintang Utara untuk diskusi pedang, mungkin sudah hampir 20 tahun. Angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Kakak Andi, Silakan. Adik datang hari ini apakah bosan dan ingin bergerak?
Ingin bermain catur denganku? Atau ada urusan penting? Ku dengar kakak akan membuka gerbang sekte dan menerima murid baru. Benar. Kenapa? Apakah adik tertarik pada urusan duniawi seperti itu? Itu tidak seperti dirimu yang biasanya. Kebetulan mendengar sedikit penasaran apakah kakak sudah memiliki kandidat. Ada beberapa bibit bagus, terutama yang bernama Arif. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, dan karena kesalahan diturunkan menjadi pelayan, tapi melihat karakternya, teguh dan pantang menyerah. Pada kompetisi sekte besar sebelumnya, dia melakukan kesalahan. Jika bisa dibimbing kembali ke jalan yang benar, mungkin bisa menjadi berguna. Adik, melihatmu seperti itu sepertinya kamu punya prasangka terhadapnya. Hati Dao ternoda. Tak bisa diperbaiki. Adik, apakah ada kesalahpahaman? Penilaianmu terhadap Arif cukup unik. Lapor, Guru Paman Joko dari bengkel artefak baru saja mengirim pesan beberapa hari lalu, besi dingin 1000 tahun yang kau titipkan padanya mengalami masalah suhunya sepertinya tidak tepat memintamu segera ke sana. Apa? Tapi aku sudah menghitung waktunya dengan benar. Seleksi ini diadakan hari ini pukul 09.09.011. Waktunya hampir tiba. Jika kakak percaya, urusan seleksi, aku bisa mewakili sementara. Baiklah, tingkat kultivasi dan wawasan adik jauh melampauiku denganmu, yang mengawasi aku sangat tenang. Kalau begitu, aku serahkan pada adik. Semua adik putuskan. Kakak Arif, ada banyak orang di sini, mungkin hanya kakak yang pernah berada di posisi puncak gerbang dalam. Itulah, Meskipun kakak saat ini nasib buruk tapi tingkat kultivasinya yang tertinggi di antara kami. Penatua selalu jeli melihat bakat. Kesempatan ini, Kemungkinan besar dipersiapkan untuk orang seperti kakak. terima kasih atas dukungan kalian, adik-adik. Arif sekarang dalam status terhukum, tidak berani berharap banyak. Hanya berharap Penatua bisa memberi saya kesempatan untuk membuktikan diri, kesempatan menebus kesalahan dengan jasa. Sumber daya di sini memang tidak sebanyak pemimpin sekte, tapi cukup untuk saya bangkit kembali. Setelah saya memanfaatkannya, untuk kembali ke gerbang, dalam berlatih keras. Menjadi di antara rekan seangkatan orang pertama yang menerobos ke jiwa Naschen, maka posisi pemimpin sekte cepat atau lambat akan menjadi milik saya. Paman Rizky. Kenapa dia? Tenang, Penatua pergi mendadak karena urusan penting telah menyerahkan urusan seleksi murid kali ini sepenuhnya kepada puncak ketenangan diwakili oleh Paman Rizky untuk memimpin. Sekarang Paman Rizky memutuskan hasil daftar murid yang terpilih. Mereka yang namanya disebut maju ke depan. Susilo, Lilian. Ini yang lulus seleksi murid yang bisa masuk ke puncak bintang utara untuk berkultivasi. Kenapa tidak ada nama kakak Arif? Arif. Hadir. Paman Rizky murid pasti akan. Hati busuk fondasi goyah di dalam sekte tak berjasa tapi bersalah. Kamu seumur hidupmu akan mengasah karakter di gerbang luar. Kenapa Paman Rizky? Murid tidak terima. Bakat kultivasi mereka, mana yang bisa menandingiku? Murid memang bersalah, tapi sudah dihukum, dan sungguh-sungguh bertobat. Penatua mengadakan ujian ini, tegas tidak memandang asal-usul, hanya menilai potensi dan karakter.
Paman, kok bisa Anda berdasarkan selera pribadi sih? Anda menghancurkan masa depan murid? Ini tidak adil. Saya mewakili Penatua menjalankan hak seleksi, apa yang saya katakan dan putuskan, adalah keputusan akhir. Seumur hidup tidak masuk gerbang dalam, dan tanpa alasan sama sekali. Paman Rizky, bukankah ini jelas-jelas menyasar kakak Arif? Betul. Paman Rizky sendiri mengatakan hal seperti itu. Para penatua di dalam sekte pasti harus mempertimbangkan perkataannya. Menurutku, ke depannya, tidak ada penatua yang mau membantunya lagi. Kakak, bagaimana? Apakah terpilih? Apakah Penatua sangat menghargaimu? Apakah kita bisa cepat pergi dari tempat sialan ini? Kakak, bicaralah. Sebenarnya ada apa? Jangan menakutiku. Hidupku hancur. Paman Rizky kok bisa gitu? Dia punya hak apa memperlakukan kakakmu seperti itu? Apa kamu pernah secara tidak sengaja menyinggung perasaannya? Dia adalah pemimpin puncak ketenangan yang di atas segalanya. Hari bahkan tidak pernah punya kesempatan untuk bertemu dengannya. Mana mungkin aku bisa menyinggung perasaannya? Dia mengumumkan di depan umum melarang aku masuk gerbang dalam. Nanti penatua mana yang berani menerimaku? Jangan-jangan. Aku benar-benar seumur hidup harus menjadi pelayan kecil. Tidak. Tapi Paman Rizky dulu tidak pernah peduli urusan sekte sama sekali. Kenapa bisa membantu penatua mengurus hal kecil, seperti menerima murid? Maksudmu? Kalian jangan lupa, Ayu sudah menjadi murid Rizky. Jangan buru-buru. Kita masih punya satu jalan. Temui Ayu. Temui wanita rendahan itu. Dia ingin kakakku mati. Apa gunanya pergi? Ayu dan kamu sudah lama memiliki perasaan. Pasti masih ada kamu di hatinya. Dia sekarang hanya marah dan balas dendam. Soal kamu mendorongnya untuk menahan pedang, kamu turunkan ego dan memohon padanya. Lemparkan semua kesalahan padaku. Bicarakan lebih banyak tentang masa lalumu. Dia mudah terharu dan ingat kenangan lama, pasti akan luluh hatinya. Membantumu berbicara di depan Rizky dan ayahnya. Tapi bagaimana jika dia tetap tidak setuju? Kalau tidak setuju, pakai cara keras. Cari kesempatan untuk memaksakan keadaan. Asal hancurkan reputasi Ayu. Pemimpin Sekte Surya, demi menjaga kehormatan keluarga, tentu akan memuluskan semua jalan untukmu. Saat itu perkataan Rizky masih bisa menghalangimu? Kamu benar. Ini kesempatan terakhir. Ayu, ini kamu yang memaksaku. Aku pasti akan membuatmu menebus dendam. Nona Ayu, ada kabar. Hasil seleksi dari Puncak Bintang Utara sudah keluar sepenuhnya. Arif terpilih. Tidak. Apa? Bukankah Penatua sangat mendukungnya? Ya, tapi yang bertanggung jawab atas seleksi ini adalah Paman Rizky. Guru. Paman Rizky bilang dia berhati busuk, fondasinya goyah, dan memutus jalannya untuk masuk ke gerbang dalam selamanya. Sekarang seluruh sekte tahu. Apa mungkin strategi penaklukanku berhasil? Sudah selesai berlatih pedang?
Guru, aku sudah selesai. Ke aula utama. Guru, Akhir-akhir ini latihanmu tampak agak malas. akhir-akhir ini aku cukup rajin berlatih pedang. Meski gerakan pedang sudah dikuasai, jika hati tidak tenang, sia-sia belaka. Orang yang berkultivasi harus selalu mengasah hatinya, fokus pada jalan agung, bukan menghabiskan pikiran pada orang yang tidak relevan, hal gak penting. Apalagi dendam dan cinta lama yang sia-sia. Urusan asmara. Dia sedang membicarakan aku tentang keprihatinanku pada hasil seleksi Arif. Tidak, kenapa dia peduli? Guru, apakah Anda cemburu? Di cerita rakyat, diam berarti setuju. Apa benar dia sudah berhasil kutaklukkan? Guru, Anda diam saja. Jangan-jangan kau benar-benar suka padaku. Kakak sialan, kakak brengsek. Bukannya cuma berlatih pedang beberapa tahun lebih lama dariku, sombong amat. Nanti kalau aku sudah hebat, pasti akan kupukul sampai gigimu copot. Ayo, jangan menangis. Kalah sekali saja, apa hebatnya? Mulai besok, latihan tambahan. 2 jam? Tidak, 3 jam. Nanti kalau aku sudah menguasai ilmu pedang terhebat, lihat siapa yang berani macam-macam padaku. Omong kosong. Karena tidak ada gangguan iblis batin, pergilah latih resep pedang hari ini sampai 300 kali. Sebelum matahari terbenam, aku akan periksa. Siap, Guru. Kakak Ayu, Putri? Kenapa kau datang? aku. Putri, puncak ketenangan bukan untuk murid gerbang luar bisa sembarangan datang. Apa yang kau lakukan? Kakak Ayu, jangan marah. Aku datang mewakili kakakku untuk meminta maaf padamu. Maaf, Kakak Ayu, semua ini salah. Citra, wanita rendahan itu, dia yang membodohi kakakku, hanya kamu yang benar-benar dia sukai di hatinya. Kakak Ayu, tenang, aku pasti akan membantu kakak menghajar Citra wanita rendahan yang tidak tahu malu itu. Oh? Bagaimana caramu membantuku? Kakak Ayu, aku sudah mengikatnya di gunung belakang untuk kakak ikut aku. Aku akan mengantarmu sendiri untuk menghajarnya. Baik, tunjukkan jalannya. Kakak Ayu, ikut aku lewat sini, aku tahu jalan pintas, pasti tidak akan ada yang melihat. Di mana Citra? Wanita rendahan Citra itu tidak pantas ke sini, Kakak Ayu. Aku sengaja membawamu ke sini untuk menemui kakakku. Ayu. Aku sangat rindu kamu. Ayu, akhir-akhir ini, aku tak henti-hentinya memikirkanmu. Aku tahu, aku salah. Maafkan aku. Arif, kau mencari mati. Ayu, dengarkan penjelasanku sebelumnya. Aku kerasukan setan tertipu oleh wanita rendahan Citra itu. Di hatiku, dari awal hingga akhir, hanya ada dirimu seorang. Lihatlah ini liontin giok yang dulu kau berikan padaku. aku selalu membawanya dekat di tubuh. Arif, hentikan sandiwara menjijikkanmu ini.
Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Jika kau berani menyentuhku lagi, aku tidak akan segan membuatmu menjadi orang lumpuh. Ayu, beri aku satu kesempatan lagi. Aku bersumpah akan memperlakukanmu dengan baik. Aku akan lebih kuat dari Rizky. Aku akan membuatmu menjadi Wanita paling terhormat di seluruh dunia kultivasi, pergilah. kau yang memaksaku. Berikan racun. Kau sendiri yang memilih jalan sulit. Jangan salahkan aku. Cepat bawa orangnya sesuai rencana. Tenang saja. Aku akan memastikan semua orang tahu tentang ini. Rizky, Paman Rizky. Apakah Bapak melihat Nona Ayu? Dia tidak ada di halaman. Tidak. Setelah Nona Ayu masuk ke ruang Bapak, dia tidak kembali. Aku sudah mencari di puncak ketenangan, semua tempat yang mungkin dia datangi, tidak ada tanda-tanda. Paman Rizky, mungkinkah Nona Ayu mengalami sesuatu? Ini Putri. Penatua, lihatlah betapa indahnya senja hari ini. Putri, kenapa kamu tergesa-gesa? Wajahmu pucat sekali. Apa yang terjadi? Citra, aku baru saja pergi ke gunung belakang. Ingin memetik rumput embun biru. Tetapi, aku melihat. Apa yang kamu lihat? Putri, jangan takut, katakan perlahan. Penatua pelaksana ada di sini. Dia akan membantumu. Aku melihat kakak Ayu. Dia dan seorang pria di sana, di tempat terbuka di dalam hutan, pakaian mereka berantakan. Apa katamu? Pakaian berantakan. Ayu, dia berani di tempat suci sekte ini melakukan perbuatan mesum. Seperti itu. Penatua, tenanglah. Pasti ada kesalahpahaman. Mungkin karena hari mulai gelap, Putri salah lihat saat itu. Ayu, meskipun dia kadang keras kepala, tapi mustahil. Dia begitu tidak tahu diri, merusak nama baik sekte. Kakak Citra, aku tidak salah lihat. Itu kakak Ayu. Benar-benar tidak tahu aturan. Aturan sekte dengan tegas. Murid harus menjaga kesucian diri dan giat dalam kultivasi. Dia sebagai putri pemimpin sekte harus menjadi teladan bagi seluruh sekte. Selain kamu, siapa lagi yang melihat? Saat aku berlari ke sini, sepertinya melihat di hutan sana, ada beberapa kakak dari gerbang luar sedang mengumpulkan obat. Posisi mereka berdiri, kemungkinan juga melihat dengan jelas. Semua orang tahu, dia ini membuat sekte Langit Agung kita kehilangan muka. Baik. Putri hebat didikan Surya. Penatua, yang paling penting sekarang adalah mencegah situasi memburuk, memulihkan reputasi sekte. Apakah sebaiknya kita panggil pemimpin sekte dulu? Panggil. Aib seperti ini, dia sebagai ayah, masa tidak datang? Pemimpin sekte Surya, datanglah ke gazebo di barat gunung belakang. Lihat perbuatan putrimu. Tunjukkan jalan. Segera pergi ke tempat itu. Aku ini mau lihat sendiri, seberapa hebat Ayu ini. Baik. Penatua, ikut saya. Adik mengirim pesan dengan tergesa-gesa. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan Ayu? Putrimu yang baik, di siang bolong, di tempat yang tenang di gunung belakang ini, melakukan hal-hal mesum dan kotor. Sekarang ketahuan orang, bersembunyi di balik semak-semak ini. Tidak mungkin. Apa yang tidak bisa dipercaya? Nona Ayu kita yang satu ini? Apa yang tidak bisa dia lakukan? Bukankah dulu dia sering mencuri pil sekte? Pusaka. Dan memberikannya kepada Arif itu. Menurutku, mungkin dia dan Arif kembali menjalin hubungan lama, di dalam api dan kayu kering menyala. Kakak, dengar sendiri. Kamu terlalu memanjakannya sehari-hari. Memanjakan Ayu, sehingga dia menjadi seenaknya sendiri. Hari ini aku pasti akan menghukumnya sesuai aturan sekte.
sebagai pelajaran. Apa benar di dalam itu, Ayu? Masalah ini menyangkut reputasi seorang wanita adik. Kalian mundur. Biarkan aku sendiri yang memeriksa dulu. Jika memang itu kesalahan Ayu, aku tidak akan memaafkan. Aku sendiri akan membawanya ke aula disiplin untuk dihukum. Tetapi sebelum aku pastikan, siapapun tidak boleh maju. Berhenti, jangan. Ada apa? Kalian mencari saya? Kalian mencari saya? Ayu kok bersama Paman Rizky di sini? Jangan-jangan dia bersama Paman Rizky sedang. Ayu, kamu pikir dengan Rizky memotong jalanku, aku tidak punya cara? Guru? Ayah, kalian datang pas. Aku punya pertunjukan bagus untuk kalian. Apa? Guru. Siapa yang mukul aku? 1 jam yang lalu Putri menipuku hingga ke sini. Bersekongkol dengan Arif. Berniat menggunakan obat bius untuk berbuat jahat padaku. Merusak reputasiku. Apa? Kamu menuduh tanpa bukti. Jelas-jelas kamu masih punya perasaan dengan kakakku. Bertemu diam-diam di sini. Sekarang ketahuan. Lalu balik menuduh. Apa buktimu? Bukti? Ini buktinya. Memfitnah sesama murid. Berniat merusak reputasi orang. Sungguh keji. Mulai hari ini, Arif dan Putri diusir dari sekte. Tidak akan pernah diterima kembali. Apa? Paman Rizky, murid mengaku salah. Mohon ampun, Paman Rizky. Murid tidak akan berani lagi. Ampuni nyawa murid, Paman Rizky. Ampuni nyawa murid, Paman Rizky. Semua ini karena Citra yang menyuruhku. Dia membohongiku dengan mengatakan, asalkan berhasil, kakakku bisa kembali ke gerbang dalam. Kami bisa hidup enak. Aku ditipu olehnya. Putri, kau bodoh sekali. Cukup. Cara seperti ini begitu rendah dan keji. Sekte Langit Agung tidak bisa menerima sampah seperti kalian. Arif, Putri, dan Citra, bertiga mulai hari ini dicabut status murid, diusir dari Sekte Langit Agung. Tidak akan pernah diterima kembali. Murid penegak hukum. Siap? Hancurkan tingkat kultivasi mereka bertiga. Segera antar keluar gunung. Semua anggota Sekte Langit Agung jika bertemu mereka di kemudian hari, perlakukan seperti musuh. Nona Ayu, taktik membalas taktik ini sangat hebat. Sekarang ini bagus, tingkat kultivasi mereka bertiga hancur total, diusir dari sekte, tidak akan bisa membuat masalah lagi. Orang yang berbuat jahat akan menuai akibatnya. Menurutku sih, Paman Rizky sangat perhatian padamu, Nona Ayu. Kalau tidak, masa bisa begitu cepat muncul di gunung belakang? Nona Ayu, Nona Ayu. Nona Ayu, wajahmu merah sekali. Jangan-jangan kau terpikat oleh Paman Rizky? Pupu, jangan sembarangan bicara. Kalian sombong, ya? Terima kasih, Paman Rizky. Keluar. Hati-hati, Nona Ayu. Guru, sudah larut malam, bagaimana Anda?
Membalas taktik dengan taktik. Kamu sombong. Kamu tahu obat bius apa yang digunakan Arif? Kamu tahu seberapa keras efek obat itu? Jika dia saat itu tidak bermaksud menghancurkan reputasimu, tapi langsung ingin mengambil nyawamu. Aku sudah minum pil penawar racun sebelumnya, dan sudah memperhitungkan waktu. Aku Memperhitungkan? Bagaimana kamu menghitungnya? Kejahatan hati manusia, bagaimana kamu menghitung jika? Ayu, apa kau tidak sayang nyawamu? Demi melawan beberapa orang itu, kau berani menjadikan dirimu sebagai umpan. Dia takut aku kenapa-napa. Tidak ada kali kedua. Jika kau berani membahayakan diri lagi, 3 hari lagi, di aula leluhur. Ke aula leluhur untuk apa? Karena kau membahayakan diri sendiri tanpa mempertimbangkan risikonya, mulai sekarang, keselamatanmu akan aku awasi secara pribadi. 3 hari lagi di aula leluhur, kita cocok dalam hal keberuntungan, menjadi pasangan kultivator. Menjadi pasangan kultivator. Sudahlah, yang penting hasilnya baik, nasibku juga berubah. Tentang takdir. Roh cermin, cepatlah keluar, cepatlah keluar. Sekarang Arif dan mereka bertiga tingkat kultivasi mereka dihapus, diusir dari sekte, tidak akan pernah bangkit lagi. Apakah nasibku benar-benar berubah? Ayu, berkat kau yang mengusir kami dari sekte, Kami mendapat berkah dari bencana, menemukan kesempatan sejati. Jangan-jangan kau masih berharap Rizky datang menyelamatkanmu? Terlambat. Ayu. Tidak, mustahil. Aku sudah mengusir mereka. Baru saja menerima laporan dari pos bawah. Murid-murid Sekte Dunia Bawah, akhir-akhir ini, di sekitar wilayah Sekte Langit Agung, aktivitas mereka semakin sering. Gerak-gerik mereka mencurigakan. Sekte Dunia Bawah. Mereka selama ini tidak akur dengan kita, terutama mereka, pemimpin Sekte Bayu. Dia licik dan kejam. Kudengar dia menjalani meditasi, tertutup 100 tahun. Sekarang sudah selesai. Pasti ada rencana besar. Diskusi Dao Aliansi Abadi akan segera digelar. Semua sekte berkumpul. Saat ini Sekte Dunia Bawah gelisah. Kita harus waspada. Biarkan aku masuk. Ada urusan penting dengan guru. Kakak Ayu pemimpin sekte dan para penatua sedang membahas hal penting. Kamu tidak bisa. Ayu, Ampun, pemimpin sekte kakak Ayu dia. kalian turunlah dulu. Ayu, sudah larut malam. Kamu masuk ke aula musyawarah. Tidak tahu sopan santun. Ayu, sebenarnya ada apa denganmu? Ayu.
Guru. Tidak takut. Tidak sopan. Ayu, kamu. Benar-benar. Adik Rizky, lepaskan dia. Ini seperti apa? Ayah. Ayah, Aku ingin menjadi pasangan kultivator dengan guru. apa katamu? Adik, Kakak, apa yang Ayu katakan adalah keinginanku juga. adik kamu. Kau tahu apa yang kau katakan? Ini melanggar adat. Adat dibuat manusia. Aku dan Ayu saling mencintai. Kami ingin mengikat janji sehaluan. Tidak ada yang salah. 3 hari lagi di Aula Leluhur akan mengadakan upacara pengikatan. Pada saat itu, kakak dan para penatua diundang untuk menyaksikan. Sekarang, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Guru, kau bilang ingin menjadi pasangan kultivatorku? Apa itu serius? Perasaan sebagai pasangan kultivator adalah yang kuinginkan. Jika aku harus membunuhmu, Aku akan menerimanya dengan senang hati. cepat jalan, lebih jauh lagi, Kalau saja para pengecut di sekte itu berubah pikiran. dan mengejar kita. Kamu bicara sih enak. Kenapa kamu tidak yang memikulnya? Ini semua ide burukmu. Kau bilang nasi sudah menjadi bubur, sekarang lihatlah. Nasi tidak matang, panci pun pecah. Ini semua salahmu. Salahku? Kalau bukan kau si bodoh yang tidak sabar, dan melaporkanku, setidaknya aku masih bisa tinggal di sekte. Kita setidaknya masih punya satu kesempatan. Bisa perlahan-lahan merencanakannya. Kesempatan? Haha, Citra. Lihatlah keadaan kita sekarang. Tingkat kultivasi kita hancur. Saluran energi, kita putus total. Kita sudah menjadi 3 orang lumpuh. Bahkan lebih rendah dari pelayan terendah. Orang lumpuh. Apa masih ada kesempatan sialan? Arif, kau bertahanlah. Kakak, jangan menakutiku. Berkelahi. Apa gunanya? Ayu, Rizky. Aku. Bahkan sebagai hantu aku akan. Kakak, kau tidak boleh mati. Kalau kau mati, aku bagaimana? Ayu, Rizky, aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Selesai, semuanya selesai. Bakat alami cukup baik. Karakter cukup kejam. Sayang sekali mati begitu saja. Mohon kasihanilah kami, selamatkan dia, selamatkan kami, asal Tuan mau menolong kami. Kami akan lakukan apapun. Mohon selamatkan kami, senior. Kami rela membayar harga berapapun, asal kakak bisa hidup kembali, agar kami bisa balas dendam pada Ayu dan Rizky. Hahaha. Baik, saya adalah pemimpin sekte dunia bawah bayu paling mengagumi. Orang-orang seperti kalian yang sangat membenci Sekte Langit Agung dengan kegigihan tanpa mempedulikan harga. Pemimpin sekte dunia bawah. Bukankah dia musuh bebuyutan yang telah berperang dengan Sekte Langit Agung selama ratusan tahun? Saya bisa memberi kalian kehidupan baru dan kekuatan yang jauh melampaui sebelumnya, tapi ada syaratnya, kalian harus menyingkirkan Sekte Langit Agung untukku. Ini, Pil, pencipta keberuntungan langit, bisa memperbaiki fondasi kultivasi kalian yang hancur. Jika meminumnya, kalian hidup dan bekerja untukku. Jika tidak, kalian akan mati jiwa hancur saat itu juga. Aku makan. Baik.
Kekuatan. Hahaha. Hahaha. Ayu. Rizky. Tunggu saja. Arif kembali. Pasti akan menarik dan memurnikan jiwa kalian. Tak akan pernah bereinkarnasi. Hahaha. Terima kasih, pemimpin sekte. Ayu. Aku tidak akan biarkan itu terjadi. Nona Ayu, waktu baik sudah dekat saatnya berganti pakaian dan berdandan. Paman Rizky sudah mengirimkan pakaian upacaranya. Lihatlah, betapa cantiknya. Nona Ayu, jika memakai ini pasti di seluruh dunia kultivasi Andalah pengantin wanita tercantik. Oh, bukan pasangan kultivator. Kupu, bantu aku berganti pakaian. Hari ini pemimpin puncak ketenangan, Rizky dan murid puncak langit agung, Ayu, menyatakan kepada leluhur pendiri, secara sukarela menjadi pasangan kultivator. Mulai hari ini, takdir terikat jiwa terhubung satu hati, satu jiwa bersama, memahami jalan agung. Perjanjian ini disaksikan oleh langit dan bumi, dan disaksikan oleh leluhur pendiri. Adik, apakah masalah ini perlu dipertimbangkan lagi? Ayu masih muda, karakternya belum stabil. Ikatan pasangan kultivator ini bukan main-main. Ini menyangkut jalan kultivasi dan bahkan nyawa kalian berdua. Apa yang dikatakan pemimpin sekte benar adik Rizky? Ayu, upacara pasangan kultivator ini ditentukan secara terburu-buru. Terlihat agak gegabah. Bagaimana jika kita tunggu beberapa waktu sampai tingkat kultivasi Ayu lebih stabil? Ayah, para penatua tenang saja, tingkat kultivasi guru sangat tinggi, bisa menjadi pasangan kultivator dengannya, itu adalah keberuntungan besar yang turun dari langit. Waktu baik telah tiba. Silakan pasangan kultivator maju untuk memberitahukan kepada leluhur dan mengikat perjanjian. Wah, ramai sekali di sini. Kalian bertiga sampah yang diusir dari sekte berani memasuki aula leluhur, merusak perayaan sekte kami. Penjaga, tangkap orang gila ini. Hukum di tempat. Energi spiritual ini. Arif berhasil mencapai tahap jiwa Nasjen mustahil. Kalian bergabung dengan sekte dunia bawah? Kami bertiga atas kemurahan pemimpin Bayu sudah menjadi murid gerbang dalam sekte dunia bawah. Keluar. Pemimpin Surya, mengapa marah? Hari ini adalah hari pernikahan Paman Rizky dan adik Ayu. Kami hari ini atas perintah pemimpin sekte datang untuk memberi selamat. Ayu, kenapa gugup? Ini hadiah yang kami siapkan. Jangan sampai menolak ya. Kekuatannya ternyata setara denganku. Hadiah sudah diberikan, kami tidak akan mengganggu. Ayu, Rizky, kita masih punya banyak waktu. Kejutan ini semoga kalian menikmatinya. Hati-hati Ayu.
Ayu, kau tidak apa-apa? Mereka. Altar teratai darah daging 9 tingkat. Ini adalah artefak pemurnian jiwa dari jalan iblis terkeji. Arif dan 2 bajingan ini benar-benar berani bergabung dengan sekte dunia bawah dan menggunakan benda ini untuk memprovokasi. Konferensi Aliansi Abadi akan segera digelar. Sekte dunia bawah mengirimkan benda ini pada saat seperti ini. Niat mereka jahat. Ini jelas-jelas pernyataan perang. Ayu, Kakak, para penatua peristiwa hari ini, niat provokasi sekte dunia bawah sudah jelas, prioritas utama adalah meningkatkan kesiagaan sekte, menyelidiki pergerakan mereka. Ritual pasangan kultivator akan dilanjutkan lain waktu. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Ayu, lihat aku. Katakan padaku, kenapa tadi begitu ketakutan? Model teratai itu, pernahkah kamu lihat? Ayu, Guru, aku melihatnya. Aku melihatnya. Ayu, ada apa denganmu? Rahasia langit tidak boleh dibocorkan. Ini adalah harga peringatan dari cermin ilahi. Jika kamu bersikeras mengungkap pemandangan masa depan, ringan, kesadaran spiritual rusak, terjebak dalam ilusi abadi, berat, akan menyeret orang yang ditunjukkan, jalur takdir hancur total, tak ada lagi kesempatan berbalik, hati-hati. Tidak peduli badai apa yang akan datang. Ingat, aku ada di sini. Ayu, aku sudah memilihmu. Cobaanmu adalah cobaan aku. Aku akan menemanimu di jalanmu. Bahkan jika jalan langit menyulitkan, aku akan membuka jalan untukmu. Jangan takut. Guru, aku ingin mengikuti diskusi Dao Aliansi Abadi. Karena tidak bisa dihindari, tidak bisa lari, maka aku sendiri akan mengatasi semua bahaya, mengakhirinya sepenuhnya. Baik. Aku menemanimu. konferensi Aliansi Abadi adalah acara besar di dunia kultivasi. Tidak boleh ada kesalahan. Patroli di setiap puncak harus diperkuat 3 kali lipat, terutama jalur yang mungkin disusupi oleh sekte dunia. Bawah harus dijaga dengan ketat. Sudah diatur. Tapi, pemimpin sekte. Apa yang Ayu katakan sebelumnya, Ayu? Kamu bersikeras bahwa sekte dunia bawah akan memanfaatkan konferensi ini untuk membuat masalah. Ayah percaya padamu. Tapi kamu tidak boleh bertindak sendiri. Semua harus mengikuti arahan. Apalagi, jangan-jangan lagi mengambil risiko seperti sebelumnya. Ayah, aku mengerti. Justru karena itu aku harus lebih berdiri di sini. Menghindar tidak akan menyelesaikan masalah apa yang mereka inginkan. Kita tunggu. Di mana, di depan mata banyak orang di tempat berkumpulnya, aliansi abadi ini malah yang paling aman, dan juga tempat yang paling bisa memaksa mereka muncul. Ayu, setelah kejadian ini kamu benar-benar menjadi bertanggung jawab. Tapi apa yang dikatakan pemimpin sekte benar. Yang terpenting adalah berhati-hati. Puncak tamu, arena diskusi Dao, aula leluhur. Jika aku adalah Bayu akan memilih tempat mana untuk menyerang. Ada petunjuk? Guru, kenapa kau masuk tanpa suara? Masih berpikir? Rasanya semua tempat mungkin dan semua tempat seperti jebakan. Liontin Giokmu sebelumnya tertinggal di tempatku. Kembali ke pemiliknya. Kapan aku? Aku sudah memberinya mantra pelindung diri. Selama konferensi harus selalu dibawa, jangan pernah dilepaskan. Terima kasih, Guru.
dengan mantra guru aku pasti tidak apa-apa. Guru, mantramu ini kenapa sepertinya berbeda dengan yang aku pelajari? Hanya mantra pelindung biasa. Cukup untuk menahan serangan tahap jiwa Nasen beberapa kali serangan penuh. Tidak perlu khawatir. Istirahatlah yang baik. Rizky, kau benar-benar menggunakan kontrak takdir bersama ini untuk mengikat kesengsaraan hidup dan matinya dengan jiwa spiritualmu secara paksa. Jika dia terluka parah, sebagian besar akan kau tanggung. Serangan balik mantra ini cukup untuk merobek jiwa spiritual, menghancurkan fondasi Dao. Meskipun tingkat kultivasimu tinggi, berapa kali kau bisa bertahan? Tidak apa-apa. Asalkan dia selamat. Hal ini tidak boleh diberitahu kepada orang ketiga, terutama Ayu. Aku pasti akan melindungimu sepenuhnya. Perwakilan dari semua sekte sudah hadir. Sekte dunia bawah belum terlihat sama sekali. Mungkin mereka takut Bayu ini licik dan sulit ditebak. Jangan lengah. Perintahkan ke bawah. Tingkatkan kewaspadaan 1 level. Perwakilan sekte dunia bawah masuk. Saya Citra, mewakili pemimpin sekte dunia bawah, Bayu, memberi salam kepada para rekan kultivator. Hari ini konferensi aliansi abadi, semua bijak hadir, benar-benar suatu keberuntungan besar bagi dunia kultivasi. Terus terang, saya malu. Saya, kakak Arif, dan adik Putri, bisa mencapai prestasi kecil seperti sekarang ini. Sehingga bisa berdiri di sini mewakili sekte dunia bawah. Semua berkat pengalaman pahit saat di sekte Langit Agung dulu. Terutama harus berterima kasih kepada kakak Ayu. Dulu jika bukan karena kakak, kami mungkin masih dalam kebingungan, menyia-nyiakan waktu. Pasti tidak mungkin bangkit setelah jatuh, bertemu dengan penguasa bijak sekte dunia bawah, mendapatkan kesempatan hidup baru ini. Dulu kakak mengutamakan kebenaran dan mengorbankan keluarga, dengan tangan sendiri mendorong kami ke jurang keputusasaan, baru membuat kami melihat kejahatan hati manusia. Dunia ini tidak kekal, sehingga merenungkan kesakitan, berusaha keras untuk menjadi kuat. Pengorbanan dan latihan seperti ini, budi laksana kelahiran kembali, Citra tidak akan pernah lupa. Kata-kata manis dan muka palsu. Jika sekte dunia bawah hanya mengirim badut kecil seperti ini untuk bergosip, tidak perlu melanjutkan konferensi. Rizky, 100 tahun tidak bertemu. Penampilanmu masih sama. Saya menyiapkan hadiah istimewa untukmu. Semoga kamu menikmatinya. Ayu, Rizky. Nikmatilah keramaian terakhir ini, saat formasi besar diaktifkan, disinilah tempat kalian akan dikuburkan. Bima dari Sekte Pedang Langit, tahap inti emas tengah. Mohon bimbingan dari para rekan kultivator. Baik, baik, baik. Sekte dunia bawah, jiwa kejam. Ternyata, sekte dunia bawah benar-benar siap. Anak ini memiliki aura aneh. Jangan diremehkan. Lihat saja. Kakak Bima.
1 jurus. Liu Feng dari Sekte Pedang Langit bahkan tidak bisa menahan 1 jurus pun. Aura hitam itu teknik apa? Bisa langsung mengikis energi spiritual. Hei, rekan Liu, terima kasih telah mengalah. Teknik Sekte Dunia Bawah kami cenderung aneh dan misterius. Tidak sempat mengendalikannya. Mohon maaf kepada rekan-rekan Sekte Pedang Langit. Arif, yang digunakan oleh murid Sekte Dunia Bawah kalian jelas-jelas energi spiritual pemakan manusia, teknik jahat yang merusak fondasi Dao orang lain, konferensi aliansi abadi, diskusi, dan pertarungan. Mana bisa dibiarkan? Cara licik seperti ini merajalela. Benar, cara seperti ini melukai keharmonisan alam, pasti bukan perbuatan jalan kebenaran. Mohon pemimpin Sekte Surya dan semua menegakkan keadilan. Teknik jahat dan iblis, pemenanglah raja, itu saja. Teknik Sekte Dunia Bawah kami mengambil jalan lain, mengutamakan efisiensi pertempuran. Bisa dalam pertempuran mengambil esensi spiritual yang terbuang dari yang kalah untuk sementara digunakan sendiri. Perang memelihara perang, hanya efisien. Benar-benar memutarbalikkan fakta. Konyol dan tak tahu malu. Bukan racun, melainkan teknik penghisap roh dan esensi, khusus merusak fondasi. Teknik orang ini aneh, aura hitamnya seperti makhluk hidup. Ayah, jangan biarkan dia sombong lagi. Pertandingan berikutnya aku yang maju. Jangan, Ayu. Teknik orang ini aneh. Tingkat kultivasinya tampak tahap inti emas tengah. Tapi, kekuatan tempurnya tak terduga. Kamu? Ayu dari Sekte Langit Agung, mohon bimbingan. Mangsa lain datang sendiri. Apa? Satu jurus, Ayu juga 1 jurus. Dan dia sepenuhnya mengalahkan teknik jahat itu. Itu adalah kekuatan pedang ilahi penenang jurang. Mana bisa disentuh oleh entitas jahat? Kakak Ayu hebat sekali. Arif, teknik efisien dari Sekte Dunia Bawah kalian ternyata tidak lebih dari itu. Siapa lagi yang mau maju? Bertempur untuk menguatkan diri? Hebat, sungguh hebat. Adik Ayu, gerakanmu bagus. Kekuatan pedang ilahi penenang. Jurang tidak berkurang dari dulu, pantas saja dulu dia, orang yang aku kagumi. Tapi Ayu, kamu pikir mengalahkan beberapa murid yang tidak berguna, menghancurkan beberapa bendera formasi yang tidak penting, bisa mengubah apa? Apa maksudmu? Hahaha. Pertunjukan baru saja dimulai. Kamu. Dan gurumu yang sombong itu. Dan semua orang di sini yang mengaku benar. Yang disebut pilar jalan kebenaran. Hari ini, tidak ada satupun yang akan bisa keluar dari sini dengan selamat. Apa maksud ini? Ayo. Guru, kamu. Hahaha, waktunya telah tiba, Putri. Ritual darah dunia bawah formasi penghisap roh dan keberuntungan. Mulailah.
Energi spiritualku. Formasi ini sedang menyedot energi spiritual dan keberuntungan kita. Hahaha, penghisap roh dan keberuntungan. Formasi besar telah selesai energi spiritual kalian, para elit dari jalan kebenaran keberuntungan. Semuanya akan menjadi persembahan untukku. Nutrisi bagi harta karun tertinggi Sekte Suci. Ayu, inilah hadiah kami untukmu, hadiah yang sesungguhnya. Energi spiritualku kembali. Ada apa? Formasi tidak stabil. Bangkitlah, bangkit. Kenapa bisa begini? Nona Ayu, aku berhasil. Semua bendera formasi hancur. Untung Nona Ayu dan Paman Rizky punya pandangan jauh ke depan. Mereka menyuruhku diam-diam mengikuti putri itu. Setiap kali dia diam-diam meletakkan bendera hitam, aku menunggu dia lengah, lalu menggunakan jarum pemecah roh yang kau berikan untuk membuat lubang kecil di inti bendera. Dia terus memasang, aku terus menusuk, tidak ada yang terlewat. Kalian berani mempermainkanku. Sayangku, Makhluk terkutuk, pantas mati. Rizky. Lama tidak bertemu. Rizky, sudah 100 tahun tidak bertemu. Kau masih tetap menjijikkan seperti dulu. Apakah kau puas dengan hadiah istimewaku? Pemimpin sekte, akhirnya Anda datang. Cepat bunuh mereka. Bunuh Rizky dan Ayu. Balaskan dendam kami. Mulai sekarang, murid rela mati untuk pemimpin sekte. Siap mengorbankan segalanya. Keagungan pemimpin sekte, mohon pemimpin sekte, berikan kami keadilan, bunuh mereka, cabut jiwa mereka dan jadikan bahan latihan. Sampah. Ah. 100 tahun latihan keras, menelan jiwa-jiwa, hari ini akhirnya mencapai puncak kesempurnaan. Rizky, Sekte Langit Agung, dan semua yang disebut jalan kebenaran di sini. Hari ini adalah hari kehancuran kalian. Aku akan membuat kalian Semuanya menjadi bahan bakar ritual darah dunia. Bawahku. Bayu, akhirnya kau mau keluar dari tempurung kura-kura itu. Kami sudah lama menunggumu. cermin ilahi. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Itu tidak mungkin. Bayu, penjahat tua. Apa kau masih mengenaliku? Aku adalah orang yang kau hancurkan wujud rohnya. Di penjara paksa di dalam cermin ini, tanpa melihat matahari, teman lama selama 100 tahun lebih. Kau, ternyata jiwamu belum hancur? Tidak, itu tidak mungkin. Roh cermin, bukankah kau bilang rahasia langit tak boleh dibocorkan? Tidak bisa. Nona kecil, jangan panik. Aku tidak menyuruhmu membocorkan pemandangan masa depan. Aku datang untuk bertransaksi dengan kalian. Membantuku juga membantu dirimu sendiri. 100 tahun lalu, Bayu untuk merebut cermin ilahi, menghancurkan wujud rohku, lalu memaksaku masuk ke dalam cermin, berniat mengolahku untuk digunakan sendiri. Dia keluar dari pengasingan kali ini, pasti membawa energi spiritual yang melimpah hasil serapan. Tampaknya tak terkalahkan, tapi justru paling rentan terhadap kekuatan pemurnian dan penyegelan yang paling murni. Dan cermin ilahi adalah artefak kuno penekan kejahatan. Selama kalian bisa mendorongnya ke ujung jalan, atau memancingnya mengeluarkan seluruh kekuatan hingga ada celah, aku bisa menggerakkan sisa esensi yang ada di dalam cermin, bekerja sama dengan kalian untuk menyegelnya sepenuhnya. Jadi kau terikat denganku. Hanya kau yang bisa membuatnya rela menghadapi jebakan berbahaya ini.
Memancing iblis tua itu muncul dalam wujud aslinya. Aku terpenjara selama 100 tahun, menunggu kesempatan ini, baik. Salurkan energi spiritual. Semuanya. Bayu, sebab akibat, pasti ada balasannya. Hari ini biar kau rasakan juga rasanya di penjara selamanya. Kumpulkan. Guru, sudah berakhir. Kita menang. Waktunya telah tiba. Pemimpin puncak ketenangan. Rizky Putri, pemimpin Sekte Langit Agung. Ayu, memberitahukan kepada langit dan bumi, bersujud kepada leluhur pendiri. Dua hati saling mencintai, berjanji untuk bersatu selamanya. Takdir terikat jiwa, terhubung. Mulai sekarang, satu hati dan satu pikiran. Bersama menapaki jalan agung yang tertinggi. Perjanjian ini disaksikan oleh langit dan bumi. Disaksikan oleh leluhur pendiri. Para tamu turut memberi selamat. Minum minuman, janji pernikahan. Terikat selamanya dalam satu hati. Adik, Ayu. Maka resmi aku serahkan dia kepadamu. Kakak, tenanglah seumur hidup, aku tidak akan pernah mengecewakannya. Ayu sudah dewasa. Mulai sekarang, berbahagialah. Guru, kali ini akhirnya tidak ada yang mengganggu. Upacara pasangan kultivator kita berhasil. Selamat, pemimpin puncak Rizky, putri pemimpin sekte. Semoga selamanya bersatu hati. Berjalan bersama di Jalan Agung. Semoga kalian berdua segera mencapai Jalan Agung. Terima kasih semuanya. Ayo, pergi kemana? Bukankah kita belum pesta? Untuk bersama mendaki Jalan Agung, harus segera melakukan kultivasi ganda.